Halo teman-teman, selamat datang di konten saya. Jadi ini adalah konten pertama saya di YouTube. Jadi adalah konten perdana saya. Jadi sebelumnya belum pernah buat ya video di YouTube. Jadi kalau ditanya grogi atau enggak, ya aku grogi saat ini karena belum terbiasa ngomong depan kamera. Jadi aku belum perkenalan ya. Nama aku Nika Pink Purnamasari, bisa dipanggil Pink ya, dari nama aja kan udah tahu kalau aku emang asli Bali, jadi orang Hindu. Asli Bali ya, lebih tepatnya Gianyar. Tapi untuk menempuh kuliah pada saat pengambilan sarjana itu aku kuliahnya di Denpasar, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kemudian setahun setelah lulus dari kampus FEB Unud, akhirnya saya menentukan untuk melanjutkan kembali di fakultas yang sama dan universitas yang sama. Memang sulit sih masuknya, dari 90 orang cuma diterima 35 orang, jadi saya bersyukur saya bisa masuk. Nah semester pertama ini saya diberikan tugas oleh salah satu pengempu dari mata kuliah MSTM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana untuk membuat suatu analisis di pemerintahan. Analisisnya terdiri ada analisis jabatan, kemudian ada deskripsi jabatan, ada spesifikasi jabatan, sampai desain jabatan. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menganalisis dari awal pemilihan presiden tahun lalu sampai pengundian nomor. Nah, pekerjaan apa saja yang ada dari awal pemilihannya itu ya sampai pengundian nomor. Tapi sebelum saya menganalisis itu, kalian masih ingat kan bagaimana proses pemilihan presiden dulu tahun yang lalu? Atau jangan-jangan kalian lupa? Tapi kalian ingat kan kandidat dari pemilu itu ada dua ya? Apa ada tiga ya? Ada tiga. Aduh, saya lupa. Jadi kandidatnya itu yang paling kuat itu adalah Jokowi. Ya, ada dua. Ada Jokowi dan juga ada Prabowo. Nah, aku nanya sama kalian inget apa enggak, malah aku yang lupa ya, lucu kali. Jadi ya, ada dua kandidat dan mereka ini, Jokowi sama Prabowo, itu sama-sama kuat. Jadi seingat aku dulu itu battle mereka berdua itu benar-benar sengit. Jadi benar-benar gimana ya bilangnya, benar-benar hebat banget karena antara dua kubu itu memiliki kekuatan yang sama ya. Tapi mohon maaf ya, soalnya saya take-nya di malam hari, jadi ada suara kodoknya, jadi mohon maaf. Ada background kodoknya dikit. Nah, lanjut ke topik. Di sini saya akan bahas mengenai analisis jabatan. Nah, analisis jabatan dari jabatan-jabatan yang ada dari awal pemilihan presiden dan wakil presiden sampai pengundian nomor awal pemilihan calon presiden wakil presiden, mohon maaf, sampai
pengundian nomor dari calon presiden dan wakil presiden. Nah, dari rentang waktu ini tentu ada banyak divisi dan biro-biro yang bekerja, baik itu di balik layar maupun di depan layar. Jadi untuk nanti ya, saya akan menganalisis 11 jabatan dari banyak jabatan yang ada untuk menyelesaikan tugas dari manajemen sumber daya manusia di Sasaryana Universitas Udayana. Tapi sekali lagi, sebelum saya menganalisis jabatan, saya akan ngasih kalian video yang mungkin yang pada lupa mengenai bagaimana proses pemilihan presiden dan wakil presiden dulu tahun lalu. Itu bisa menyegarkan kembali ingatan-ingatan kalian. Karena itu aku kasih deh satu video yang bisa mengingatkan kalian mengenai pertempuran atau battle di antara kedua kandidat itu. Jadi semoga kalian suka. Aku putar nih ya, saksikan. Epic rap battles of presidency. Prabowo versus Jokowi. Rematch. Ini lagi, saya nggak percaya. Saya kagum dengan karakter Bapak. Tetap semangat, pantang menyerah. Walau Bapak tahu pasti akan kalah. 2004, 2009, 2014. Lah kok Pak Prabowo kayak nggak naik kelas? Jadi apa bedanya 2019? Mungkin kali ini kalahnya akan ikhlas. Pilihan wapres Anda Sandiaga, pengen meraih suara milenial dan ibu-ibu muda. Kalian pikir mereka milihnya akan galau? Mereka belum mendengar flow saya yang zaman now. Jokowi pasti kerja. Ya. Jokowi pasti menang. Prabowo Sandi sama sekali tidak ada kesempatan peluang. Jokowi pasti kerja. 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden. Bapak kerja untuk diri sendiri atau untuk negara? Apa gunanya undang influencer ke istana? Nge-vlog sama Ricis, foto bareng Atta. Bapak tahu nggak umur fans mereka berapa? Terima kasih JK telah mengabdi kepada bangsa. Tapi untuk suara, Jokowi butuh ulama. Untung kali ini kita nggak usah bawa wakil kita. Nanti rap battle ini malah jadi mengheningkan cipta. Saya memang pantang menyerah untuk bangsa. Tidak seperti Bapak, semua kerjaan untuk TKA. Pak Jokowi tinggal 6 bulan, jangan sakit urus negara. Nih BPJS, ngantri lo sana. Bapak tahu apa soal ngantre? Masa lampau saya digusur 3 kali. Hidup susah payah mana Bapak mengerti? Dari kecil hidup enak anak menteri. Apa sangat tahu difitnah saya diam? Dihujat direndahkan saya juga diam. Hinaan celaan hoax disebarkan. Tapi kali ini saya akan lawan. Karena Indonesia pintar, Indonesia sehat. 1 juta terdaftar. Itu hasil kerja saya. Sementara Bapak cuma ngurusin tuh kuda. Bapak saya emang menteri, kakek saya bikin BNI saya dalam abri 70 tahun untuk negeri. Jokowi, rakyat dibohongi, janji diingkari, amanat dikhianati, dasar boneka PDI. Anda terlalu sibuk bangun tol. Utang negara jadi nggak kekontrol. Satu hal yang bikin pendidikan bobol. Ikan teri, ikan paus, ikan. Tunggu. Pak Prabowo, Pak Jokowi, rap dan rap battle kan dari luar negeri. Daripada rap battle, pantun battle. Jalan-jalan pergi ke pasar. Cakep. Di pasar beli terompet. Pret. Kalau kalian gak mau kesasar, Gak mau. ya jangan jadi kampret. Pagi-pagi olahraga. Capek tuh Pak.
Keluarin meja pingpong. Orang kaya. Jadi orang jangan banyak gaya. Ah, siap. Urusin tuh cebong. Cebong, kampret, beginikah sekarang Indonesia? Hatta, apakah perjuangan kita sia-sia? Sedih saya melihat kondisi negeri ini, di mana saudara dan saudara bertengkar dan berkelahi. Kamu Jokowi, gede-gedein utang negara. Makan tuh sepeda. Prabowo, korupsi nggak apa-apa kalau nggak seberapa menurut saya. Joget kamu yang nggak seberapa. Kasih tahu pendukung kalian, dewasalah dalam berdemokrasi. Silakan adu argumen, tapi nggak usah lapor polisi. Kalau semuanya masuk penjara, Cuma satu pertanyaan kita, yang mau nyoblos siapa? Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Melawan penebar kebencian, hoax, grup WhatsApp keluarga, humor sampah, K-popers, Bung. sobat gurun, Bung. pemain Mobile Legends. Bung, stay in karakter. Maka ingatlah saudara-saudara, Pilpres ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan negeri merdeka. Who won? You decide. 17 April 2019. Thank you, nice Peter Epic Lloyd from Epic Rap Battles of History. Jangan golput. Jadi gimana videonya? Udah bisa membuat kalian mengingat masa-masa pemilu tahun lalu nggak? Pemilu 2019 ya. Videonya asik ya, tentang rap battle gitu. Ya, aku juga nonton di YouTube itu viewersnya lumayan ya, rap battle antara Jokowi sama Prabowo. Tapi by the way, aku ganti background lagi karena tik di tempat dan waktu yang berbeda lagi ya. Cuma masih dalam satu rentetan. Jadi sebelumnya itu rap battle-nya itu mengatakan bahwa bagaimana kepemimpinan Jokowi dalam kepemimpinannya terdahulu sebelum terjadinya pemilu, dan bagaimana sifat dari kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto. Jadi rap battle itu menceritakan masing-masing karakter dari calon presiden dan wakil presiden kita pada pemilihan pemilu 2019. Dua-duanya itu sama-sama kuat, jadi diusung oleh partai-partai yang kuat, seperti misalnya Jokowi itu diusung yang paling kuat itu oleh partai PDIP. Jadi emang dari pencalonan sebelumnya, sebelum tahun 2019 itu memang Jokowi juga didukung oleh PDIP. Nah, pada kali ini Jokowi juga didukung oleh PDIP, ada juga Partai Golkar, Partai Nasdem, dan banyak partai-partai yang lainnya yang memang membuat Jokowi itu unggul dalam pemilihan presiden tahun 2019 tahun lalu. Tapi sebenarnya Pak Prabowo juga tidak kalah dalam dukungan partai ya, karena Pak Prabowo juga di belakangnya itu memiliki dukungan partai yang benar-benar kuat juga, seperti misalnya Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya. Jadi mereka itu merupakan dua kandidat yang sama-sama kuat. Well, hanya saja sekarang ada pemilu sehingga akan membuat sehingga akan memutuskan dari adanya pemilu itu pemilihan umum di mana akan diputuskan oleh rakyat sebenarnya siapa yang akan menang gitu. Dan pada akhirnya itu dimenangkan oleh Jokowi dan pasangannya, yaitu Bapak Maruf Amin,
dengan perolehan suara sekitar, kalau nggak salah aku ingat itu 55,5%, sedangkan Bapak Prabowo sekitar 44,5% ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya lagi sedikit sih itu suaranya, tapi ya seperti aku bilang sebelumnya, mereka itu sama-sama kuat. Tapi karena lebih unggul Bapak Jokowi dan Maruf Amin, jadi pada saat itu dilantiklah beliau untuk menjadi presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Nah sampai hari ini ya guys, jadi sampai hari ini masih menjabat. Nah sebenarnya dalam proses pemilihan itu dari awal sampai akhir, adanya penentuan presiden dan wakil presiden, di proses dari awal sampai akhir itu tentu ada tahapan-tahapannya. Jadi dimulai dari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, kemudian verifikasi berkas, dan seperti halnya kita daftar di universitas-universitas baru ya. Jadi ada pendaftaran tentunya, ada verifikasi tentunya. Kemudian cuma bedanya pada pemilihan presiden dan wakil presiden ini memang lebih agak ribet dibandingkan pendaftaran universitas. Nah, dimulai seperti yang saya bilang sebelumnya, karena ada proses tahapan dari awal sampai akhir. Jadi pada saat di awal sampai akhir itu peran Bawaslu itu sangat penting. Jadi selain Bawaslu sebagai pengawas pemilu, di sana peran KPU juga benar-benar penting ya guys, karena mereka berdua itu benar-benar perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka pada saat pemilihan, karena dua kandidat benar-benar sama-sama kuat. Jadi memang berat kerja KPU dan Bawaslu pada saat itu. Jadi untuk tahapan-tahapan dari awal sampai akhir itu dimulainya suatu pengawasan oleh Bawaslu dan dimulainya suatu kegiatan oleh KPU itu tepatnya pada tanggal 30 September, di mana pada tanggal 30 September ini sudah terjadi pembentukan Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam rangkaian pemilu lainnya seperti misalnya perencanaan program anggaran, pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, dan pembentukan pengawas TPS, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang kegiatan pemilu. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh KPU dan tidak luput dengan pengawasan dari Bawaslu. Selain dua lembaga ini, ada juga lembaga-lembaga lain yang mendukung pemilihan calon presiden Indonesia di periode 2019 tahun lalu. Nah, masing-masing dari lembaga itu ada Bawaslu, ada juga KPU yang benar penting, ada juga ID atau LIPI. Itu banyak sebenarnya organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan yang memang berperan penting pada saat pemilihan presiden wakil presiden 2019 tahun lalu. Jadi masing-masing dari lembaga tersebut memiliki tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memang harus mereka lakukan demi terlaksananya pemilihan itu, demi terlaksananya pemilihan dan demi berjalan lancarnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun lalu. Nah, setiap organisasi seperti yang aku katakan itu di dalamnya itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing kan, dan tugas dan kewajiban itu juga memang benar-benar harus tepat untuk setiap staf-staf yang ada. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam suatu perusahaan ataupun untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan seperti itu. Tapi maka dalam pembentukan tugas dan kewajiban itu dan bagaimana mereka melakukannya dalam suatu perusahaan, jadi mereka perlu kita rumuskan panduan-panduan pekerjaan yang biasa kita sebut analisis jabatan gitu. Nah,
analisis jabatan ini nggak lain nggak bukan, itu tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan bentuk pekerjaan yang orang, atau berkaitan dengan bentuk pekerjaan seseorang yang memang dibutuhkan di dalam suatu jabatan, di suatu, baik itu nirlaba, pemerintahan maupun bisnis, seperti itu. Nah, job analysis ini orang-orang juga sering menganggapnya sebagai fondasi, jadi sebagai awal dari sistem sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, analisis jabatan ini seperti yang saya bilang fondasi, jadi itu adalah langkah awal pada hampir seluruh fungsi personalia organisasi, baik itu bisnis, nirlaba, dan pemerintah. Jadi implementasi dari analisis jabatan ini, setelah saya cross check di internet, itu dalam instansi pemerintahan, analisis jabatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan itu diatur dalam peraturan Menpan RB nomor 33 tahun 2011. Nah, dalam penyusunan formasi melalui analisis jabatan ini, kita akan mendapatkan informasi secara detail dan valid, secara detail dan benar dan valid mengenai jabatan apa saja sih yang benar-benar dibutuhkan oleh suatu organisasi pada saat organisasi tersebut berjalan, gitu. Nah, dengan penyusunan formasi yang baik dan valid ini, maka proses penerimaan, rekrutmen, dan seleksi juga akan dipermudah dengan adanya analisis jabatan ini, gitu. Jadi pada saat perusahaan akan mencari seseorang yang cocok, tidak hanya perusahaannya, pemerintah atau perusahaan mencari seseorang yang cocok dalam jabatan tersebut, pada saat rekrutmen atau seleksi, itu analisis jabatan itu benar-benar penting dalam hal itu. Nah, dan itu tuh dipermudah karena pada saat mencari pegawai atau mencari calon pekerja, itu cukup dengan mencocokkan kualifikasi mereka atau kualifikasi jabatan yang dibutuhkan pada saat itu oleh pemerintah atau oleh suatu organisasi, dicocokkan dengan yang dimiliki oleh calon pelamar. Jadi bisa dicocokkan dari kualifikasi jabatan yang memang kita perlukan pada suatu perusahaan, yang bisa kita cocokkan dengan calon pelamar, jadi yang dimiliki oleh calon pelamar, sehingga nantinya akan diperoleh calon pegawai yang memang berkompeten dalam tugas itu dan sesuai dengan kebutuhan yang nyata atau yang real di organisasi, begitu. Nah, dalam manajemen staf atau pegawai ini, upaya untuk penempatan seperti di pemerintah ya, penempatan PNS, pegawai negeri sipil ini pada jabatan yang tepat dan dalam susunan organisasi, harus diketahui dulu informasi mengenai tugas dan beban kerja organisasi tersebut. Nah, sebelum penempatan PNS ini, masing-masing orang itu harus mengetahui sebenarnya informasi dari tugas dan fungsi dan beban kerja organisasi itu seperti apa. Jadi informasi ini hanya diketahui melalui hasil dan kegiatan analisis jabatan sebagai fondasi awal dalam melakukan penataan pegawai. Seperti itu. Nah, tadi kan aku jelasin mengenai analisis jabatan itu seperti apa, dan memang benar-benar penting. Analisis jabatan itu memang benar-benar penting untuk ada dan merupakan fondasi dan langkah awal dari sistem sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Nah, dalam menganalisis jabatan itu, ini merupakan topik yang akan saya bicarakan untuk selanjutnya di video ini. Dan saya akan berusaha untuk menganalisis jabatan yang ada dari awal. Nah, apa sih hubungan dari awal saya menjelaskan kepada kalian pemilu tahun 2019 dan sampai sekarang, dan saya juga sekarang ini menjelaskan mengenai analisis dari jabatan-jabatan itu.
Nah, ini di sini saya akan mau kaitkan antara bagaimana nanti saya akan menganalisis jabatan dari setiap pekerjaan atau setiap jabatan-jabatan yang ada dari awal proses pemilihan presiden dan calon wakil presiden sampai pada pengundian nomor presiden dan wakil presiden. Jadi, saya akan mencoba menganalisis lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam hal itu, tapi tidak semua ya guys, karena memang banyak organisasi-organisasi yang ada pada tahapan itu, pada tahap pemilihan, pada tahap pencalonan sampai pengundian nomor. Di sini saya mau pilih 11 aja ya, jadi dikat aja dulu 11 pekerjaan atau 11 jabatan yang ada pada saat baik itu di behind the scene atau enggak di depan layarnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Baik, pertama kalau misalnya kita lihat dari pengawas pemilu, jadi tentunya dalam suatu pemilihan umum itu ada pengawasnya, dan biasa kita dengar dengan sebutan Bawaslu. Jadi dalam Bawaslu itu tentunya memiliki anggota, di organisasi itu tentu memiliki anggota, dan memang memiliki jabatan-jabatan yang sudah terkoordinasi, jabatan-jabatan yang sudah terkoordinasi. Yang sempat saya baca, jadi di Bawaslu itu pertama ada Biro Perencanaan dan Data. Jadi di Biro Perencanaan dan Data ini lebih mengarah kepada bagaimana mereka merencanakan anggaran dalam suatu pemilihan umum gitu, anggaran. Jadi di sana akan banyak berbicara masalah anggarannya dan bagaimana perencanaan ke depannya pada saat pemilihan tersebut, seperti itu. Terus di Bawaslu selain ada bagian perencanaan, ya sama sih seperti organisasi-organisasi lainnya ya, ada bagian perencanaan dan data, kemudian dilanjutkan dengan ada bagian keuangan. Jadi bagian keuangannya nggak luput dari suatu organisasi itu, memang harus memerlukan orang yang mengatur bagian keuangan ini. Jadi di organisasi Bawaslu ini juga ada Biro Keuangan. Jadi selain Biro Keuangan, karena ini juga mengarah pada organisasi pada pemerintah, jadi di sini diperlukan juga Biro Hukum gitu. Jadi Biro Hukum, jadi kalau jika misalnya ada hal-hal yang memang di luar dugaan, jadi memang memerlukan jalur hukum, jadi di sini ada Biro Hukumnya. Kemudian selain dari Biro Hukum itu bagaimana mereka akan bersosialisasi dengan sesama, dengan antara manusia dengan manusia. Jadi di sana ada Biro Sumber Daya Manusianya. Selain sumber daya manusia juga ada Biro Umum. Jadi ada Biro Umum, dan untuk mengatur teknik-teknis seperti itu juga diatur Biro Teknis dan Humas. Selain itu, selain Biro Teknis dan Humas juga ada pengaturan mengenai Biro Logistik. Kemudian selain Biro Logistik yang saya ingat itu ada Inspektorat. Jadi ada Inspektorat. Jadi ada 8 jabatan yang ada pada Bawaslu ya. Terus sisanya lagi 3, karena di sini saya akan menganalisis 11 jabatan. Lagi 3 itu saya ambilnya dari KPU. Jadi sebenarnya di KPU itu banyak banget divisi-divisinya teman-teman, tapi aku ngambilnya 3 aja. Jadi di KPU aku ambilnya 3, itu ada bagian hukum dan pengawasan KPU-nya, ada juga bagian humasnya atau hubungan masyarakat, informasi dan hubungan antar lembaga di KPU. Juga saya ambil mengenai umur, rumah tangga, dan organisasi KPU. Jadi itu udah 11 jabatan yang nanti akan saya analisis jabatannya, sehingga nanti kita akan dapat mendeskripsikan pekerjaan mereka, dan kemudian dari deskripsi pekerjaan itu kita dapat juga mengarah pada spesifikasi jabatan, sehingga nanti kita dapat mendesain jabatan tersebut, seperti itu. Jadi ada proses-prosesnya memang ya, dari analisis, spesifikasi, kemudian ada job desk atau deskripsi pekerjaan, dan desain pekerjaan. Jadi 11 jabatan ini akan saya analisis, satu-satu akan saya pilah dari misalnya apa yang mereka lakukan dalam menganalisis jabatan itu, terus bagaimana cara mereka untuk
menspezifikasi pekerjaan, bagaimana cara mereka untuk mendeskripsikan pekerjaan, dan bagaimana sih caranya desain, bagaimana sih cara misalnya kalau aku di posisi mereka, apa yang harus aku lakukan untuk membuat lebih baik gitu, membuat organisasi tersebut lebih baik, seperti itu. Jadi akan saya coba nanti analisis satu-satu ya, saya pilih. Jadi saya akan analisis sekarang nih. Baik, pertama yang saya lakukan sekarang adalah apa yang mereka jadi jawaban pertama yang akan saya jawab itu adalah dari pertanyaan, yaitu apa yang mereka lakukan dalam menganalisis jabatan tersebut. Oke, dari 11 jabatan itu apa yang mereka lakukan dalam menganalisis jabatan. Nah, seperti yang saya tahu ya, jadi ada tiga proses, ada tiga proses yang dilakukan pada saat menganalisis jabatan, yaitu pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan verifikasi data. Nah, ketiga proses ini pasti akan dilakukan dalam suatu organisasi untuk menganalisis suatu jabatan. Organisasi manapun, dimanapun dan kapanpun akan melakukan tiga hal ini, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, dan memverifikasi data. Nah, pertama yang mereka lakukan dalam menganalisis jabatan itu adalah mengumpulkan data. Jadi dari mana mereka mendapatkan data-data tersebut? Jadi data-data itu dapat didapatkan dari proses yang pertama, ada proses wawancara. Jadi wawancara itu kalian bertanya kepada responden kalian bagaimana pekerjaan mereka dan bagaimana mereka di lapangan. Jadi sistemnya wawancara face to face. Jadi kalian bertanya. Ada banyak teknik sebenarnya dalam pengumpulan data ini. Jadi selain dari proses wawancara, salah satu prosesnya dapat kalian lakukan dengan observasi. Jadi pengamatan. Jadi pengamatan ini perlu kalian lakukan di dalam menganalisis jabatan ini untuk mengumpulkan data. Jadi pengamatan ini dapat kalian lakukan dengan ya memang datang langsung, observasi yaitu datang langsung ke responden Anda, ke lokasi responden Anda, mengamati dan pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jadi mengamati karyawan atau staf pada saat mereka melakukan pekerjaan. Begitu. Jadi selain observasi ini juga sumber-sumber data yang tadi saya sebutkan itu dapat kalian dapatkan dari literatur lain, atau bisa juga dari gabungan-gabungan dari beberapa metode-metode ini, seperti itu. Jadi gabungan dari proses wawancara dan observasi bisa kalian lakukan. Jadi dua-duanya itu bisa kalian lakukan dengan sistem wawancara, atau bisa juga dilangsungkan, atau bisa juga diteruskan dengan sistem observasinya gitu. Jadi bisa kalian lakukan mix antara beberapa metode dalam hal pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini memang sangat diperlukan pengumpulan data yang real dan yang nyata untuk kelangsungan dari suatu pekerjaan nanti ya dalam suatu organisasi. Karena itu sangat diperlukan data real yang memang kalian dapatkan di lapangan. Dan selain itu, selain data real, data objektif juga sangat diperlukan dalam proses pengumpulan data ini ya. Dan setelah pengumpulan data, setelah pengumpulan data ini, kemudian karena data sudah terkumpul, data kan sudah kalian kumpulkan dengan metode-metode yang ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada wawancara, observasi, literatur, ataupun gabungan dari metode itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kepada siapa sebenarnya responden, atau dari mana kita mendapatkan data itu? Caranya sudah tahu, metodenya yaitu wawancara, observasi, literatur, tapi dari mana kita mendapatkan siapa respondennya? Jadi respondennya itu adalah para pekerja. Jadi para pekerja yang memang bekerja di lapangan. Jadi dari sana kita tahu
bagaimana cara mereka bekerja dan bagaimana keadaan lapang itu sebenarnya gitu. Jadi respondennya tidak lain tidak bukan adalah memang para pekerja itu sendiri ya. Kemudian ya contohnya ya para pekerja itu PNS, pegawai negeri sipil. Nah PNS itu kan kan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tuh di instansi-instansi pemerintah seperti itu. Jadi kita langsung terjun ke tempat mereka bekerja dan memang benar-benar penting untuk melampirkan data yang benar-benar objektif dan real. Tapi dalam menganalisis jabatan ini, tidak semua orang bisa menganalisis jabatan. Jadi dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi atau pemerintah organisasi, kalian memang perlu membentuk tim yang khusus untuk melakukan analisis jabatan ini. Karena analisis jabatan seperti yang saya katakan dan jelaskan sebelumnya merupakan fondasi dan memang langkah awal dalam menentukan pekerjaan atau jabatan dalam sebuah organisasi. Jadi ini benar-benar penting dan diperlukan tim analisis yang memang benar-benar profesional dan memang benar-benar handal dalam hal ini. Sehingga yang kita harapkan dari tenaga tim analisis jabatan ini adalah agar nanti dapat menghasilkan suatu jabatan dan rumusan jabatan dan uraian jabatan yang memang benar-benar mewakilkan bagaimana keadaan dalam suatu organisasi. Nah, setelah kalian melakukan pengumpulan data, jadi setelah data-data itu terkumpul, kalian tentunya setelah ada pengumpulan data tentunya akan diikuti oleh pengolahan data. Jadi setelah data-data itu terkumpul akan dilanjutkan oleh pengolahan data, di mana pengolahan data ini dilakukan dengan merumuskan data-data yang kita dapatkan menjadi rumusan jabatan atau apa ya tadi disebut ya, kalau nggak salah saya baca nomenklatur. Dirumuskan nomenklatur jabatannya. Jadi pengolahan data ini diharapkan nanti yaitu untuk kepentingan, yaitu dalam penyusunan peta jabatan gitu. Dalam mengolah data dan jabatan untuk dijadikan rumus nomenklatur jabatan, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti tugas yang dikumpulkan di lapangan. Jadi itu benar penting ya guys, jadi benar-benar real, benar objektif. Kemudian tugas yang sudah dikelompokkan dan dirumuskan uraian jabatannya, kemudian diberilah nama jabatan. Biasanya ya dalam satu jabatan itu terdapat 5-12 tugas yang memiliki 15-12 tugas yang berada dalamnya, yang dimana satu tugas dengan tugas lainnya itu berkaitan. Jadi benar-benar berkaitan prosesnya, memiliki proses yang berkaitan dan memiliki proses yang jelas, dan dia serasi, jadi sejajar dan wajar seperti itu. Kemudian setelah kita mengumpulkan data dari metode observasi dari responden kita, dari pekerja pemerintah, kemudian kita mengolah data menjadi rumusan-rumusan jabatan atau nomenklatur jabatan. Kemudian setelah data dirumuskan, kita akan memverifikasi data tersebut. Nah, memverifikasi data ini itu dilakukan dengan kita menyerahkan data yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita nomenklatur, sudah kita analisis, buat daftar analisisnya itu kita serahkan kepada pimpinan tim atau kepada pimpinan organisasi itu agar mengkoreksi atau mengklarifikasi dari analisis yang sudah kita lakukan. Begitu juga di pemerintah juga sama kok. Jadi mereka mengumpulkan data. Setelah mereka mengumpulkan data, mereka akan melakukan nomenklatur jabatan. Setelah nomenklatur jabatan dibuat, mereka kemudian memverifikasinya ke pimpinan mereka. Nah, diverifikasi oleh pimpinan, tentunya di sana akan ada proses koreksi atau enggak, kalau misalnya memang benar diklarifikasi lagi, atau enggak ya di approval seperti itu. Tapi kalau tidak, dikoreksi lagi dan kita akan melakukan pengamatan ulang kembali seperti itu. Dan
Penyempurnaan hasil olahan itu nanti kalau misalnya memang ada perlu dikoreksi, itu ada editingnya. Seperti yang saya katakan, kita mengulang kembali pengumpulan data sampai nomenklatur jabatan itu. Jadi di sana ada proses editingnya juga jika memang ada yang perlu dikoreksi-koreksi. Kemudian penyempurnaan hasil data ini, setelah data ini sempurna, diharapkan nanti kemudian dapat dipresentasikan ke pimpinan instansi nanti. Setelah adanya editing dan koreksi tadi, dapat dipresentasikan kembali. Kemudian setelah presentasi ini kemudian diikuti oleh pengesahan. Jadi pengesahan hasil jabatan, di mana di pemerintah itu biasanya menerbitkan surat keputusan. Jadi seperti itu. Jadi memang lumayan panjang prosesnya, jadi tidak bisa kita dalam sekali melihat itu dapat membuat suatu deskripsi pekerjaan, tidak bisa. Tapi kalian memang perlu untuk menganalisis terlebih dahulu. Jadi tidak bisa membuat deskripsi pekerjaan begitu saja. Jadi kalian perlu menganalisis datanya terlebih dahulu dari bawah, dari pekerjaan, dari memang orang yang melakukan pekerjaan sampai nanti selama pekerjaan, sampai nanti pengumpulan data itu sudah fix dan sudah kalian lakukan nanti ya. Nah, tadi kan aku udah menganalisis mengenai jabatan yang ada. Nah, 11 jabatan itu proses analisis jabatannya, how did they do the analysis, itu sama ya, dari pengumpulan data sampai nanti ada nomenklatur jabatan ya, sampai nanti ada verifikasi dan pengesahan dan dikeluarkanlah surat keputusan. Nah, setelah menganalisis jabatan itu akan setelah kita menganalisis jabatan, baru kita akan bisa melakukan deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan ini merupakan dokumen. Jadi tadi analisis jabatan itu kan informasi. Jadi deskripsi pekerjaan ini dalam bentuk dokumen. Nah, setelah menganalisis akan dibentuklah sebuah dokumen, di mana dalam dokumen itu akan di sana terdapat tugas, ada juga kewajiban dan ringkasan jabatan, ada juga waktu dilakukan analisis jabatan. Jadi itu terangkum dalam satu dokumen yang disebut dengan deskripsi pekerjaan. Dan deskripsi pekerjaan dari masing-masing lembaga ini berbeda-beda ya, dari Bawaslu sampai KPU. Bawaslu sendiri itu juga memiliki divisi-divisi yang berbeda, dan KPU juga memiliki divisi-divisi yang berbeda. Dan tentunya perbedaan divisi ini memiliki tugas, kewajiban, dan jabatan yang berbeda-beda. Jadi apa aja sih perbedaan pekerjaan dari mereka, dari divisi-divisi dalam Bawaslu dan divisi-divisi di dalam KPU? Jadi apa aja sih perbedaannya? Jadi how did they describe the job? Jadi bagaimana cara mereka untuk mendeskripsikan pekerjaannya? Pertama akan saya bahas pekerjaan yang pertama, yaitu adalah Biro Perencanaan dan Data. Itu bagaimana ya cara mereka bagaimana apa aja deskripsi pekerjaan atau bagaimana aja penjabaran pekerjaan mereka di sana. Jadi Biro Perencanaan dan Data di dalam Bawaslu itu mempunyai tugas untuk menyusun rencana, menyusun program, menyusun anggaran juga, kerjasama antar lembaga, penelitian, pengembangan, pengolahan data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi. Jadi itu merupakan tugas dari Badan Biro Perencanaan dan Data dalam Bawaslu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana yang dijelaskan itu masuk dalam pasal 24, Biro Anggaran itu melaksanakan kerjasama antar lembaga. Jadi dalam melaksanakan tugas ini
dalam pasal disebutkan bahwa Biro Perencanaan ini kerjasama antar lembaga, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan organisasi dan sistem pemilu, melaksanakan pengolahan data dan informasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan tata usaha Biro. Jadi dalam pemilu dia penting ya, karena dia ini melakukan penelitian dan pengembangan organisasi dalam sistem pemilu. Jadi benar-benar ada kaitannya. Sebentar ya guys, aku minum dulu nih. Oke, selanjutnya setelah Biro Perencanaan dan Data, ada yang mengelola keuangan nih. Seperti yang saya katakan tadi, ada Biro Keuangan, yaitu tugasnya bukan yang mengelola keuangan ya. Tapi selain itu, Biro Keuangan juga mempunyai tugas seperti verifikasi pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dia juga berperan penting dalam pelaporan keuangan, dan bagian bendaharanya. Dari pelaksanaan tugas dari dimaksudkan itu, dalam pasal 43, Biro Keuangan ini menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan pembendaharaannya. Nah, setelah ada yang merencanakan dalam suatu Bawaslu, kemudian dilanjutkan dengan adanya anggaran-anggaran, kemudian akan di mana anggaran tersebut juga diatur oleh bendahara, di mana di sini Biro Keuangan yang memiliki tugas dan kewajibannya. Kemudian dalam menyusun rancangan peraturan di KPU, karena kan ini Bawaslu ini kan untuk pengawas pemilu ya, pengawas KPU. Dari dalam merancang susunan peraturan KPU, itu Biro Hukum memiliki tugas dan kewajibannya. Jadi di sini Biro Hukum itu benar-benar penting dalam organisasi Bawaslu ini, karena dia yang menyusun rangkaian peraturan-peraturan untuk KPU. Jika memang ada sengketa, jadi ada penyelesaian sengketa dalam Biro Hukum ini. Dan penyuluhan, ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ada upgrade peraturan dan lain sebagainya, atau pengkajian administrasi hukum pemilu, dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatausahaan dari Biro Bawaslu, dari Biro ini. Nah, pelaksanaan tugas sebagaimana ini dimaksud dalam pasal 62, yaitu Biro Hukum dalam Bawaslu ini menyelenggarakan fungsi seperti penyiapan, penyusunan anggaran peraturan KPU, sengketa hukum, pelaksanaan administrasi hukum peserta pemilu, penyusunan dokumen dan informasi hukum, dan pelaksanaan urusan dan tata usaha Biro. Nah, memang benar-benar penting ya guys ya, Biro Hukum itu dalam satu organisasi, apalagi Biro Hukum ini benar-benar penting dalam urusan dalam pemilu, dalam peraturan-peraturan yang akan diberikan oleh Bawaslu kepada KPU. Jadi benar-benar penting di sini. Nah, selain dari Biro Hukum, setelah kita mengarah dari hukum, tentunya di sini perlu biro yang mengurus urusan tata usaha, kearsipan di Bawaslu, protokol keamanan di lingkungan KPU seperti apa. Nah, tugas ini dilaksanakan oleh Biro Umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81, Biro Umum menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan urusan persidangan, pengelolaan urusan keamanan, pengelolaan urusan rumah tangga. Jadi di sini kita sudah bahas 4 biro guys di Bawaslu. Jadi totalnya ada sekitar 9 kalau nggak salah ya. Jadi baru 4 yang saya bahas di sini, ada Biro Umum, Biro Hukum, Biro Perencanaan, dan Biro Keuangan. Selanjutnya yaitu ada Biro Sumber Daya Manusia. Jadi ini benar-benar penting, SDM ini benar-benar penting
dan merupakan fondasi dari seluruh pelaksanaan dalam suatu organisasi. Nah, Biro Sumber Daya Manusia ini mempunyai tugas yaitu melakukan perencanaan kebutuhan pegawai di dalam Bawaslu, pengadaan sumber daya manusianya, mutasi karyawan, disiplin, pendidikan, dan pelatihan, serta tata laksana SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100, jadi Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi di mana perencanaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan mutasi pegawai, kedisiplinan pegawai, pelaksanaan bagaimana pendidikannya nanti, kemudian rekrutmen, dan akan melakukan pelatihan seperti apa nanti kepada pegawainya, dan pembinaan sumber daya manusia tentunya, penyusunan tata laksana sumber daya manusia, dan pelaksanaan urusan ketetausahaan biro dan kesejahteraan pegawai. Jadi tanpa ada Biro Sumber Daya Manusia ini susah juga ya dalam suatu organisasi, karena bagaimana kita merekrut karyawan jika tidak ada biro ini, ya kan? Bagaimana juga kita melakukan pelatihan kepada karyawan kalau tidak ada yang memang mengurusi biro ini. Jadi benar-benar semua biro sebenarnya benar-benar penting ya. Jadi memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah Biro Sumber Daya Manusia, di sini akan saya jelaskan Biro Teknik dan Hupmas. Jadi Biro Teknik dan Hupmas. Hupmas ini panjangannya itu Hubungan Partisipasi Masyarakat. Jadi Hupmas, Hubungan Partisipasi Masyarakat. Mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan pemilu anggota, ya seperti presiden dan wakil presiden tentunya ya, kepala daerah juga, DPR gitu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 119 dari Biro Teknis dan Hupmas ini memiliki fungsi itu melakukan beberapa fungsi dalam biro ini, yaitu bimbingan teknis, supervisi, verifikasi dan administrasi penggantian antar waktu dan pengisian pasca pemilu di daerah pemekaran, penyiapan publikasi, dan sosialisasi informasi pemilu. Tuh, Biro Teknis ini sosialisasi informasi pemilu, Biro Teknis yang melakukannya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga biro. Kemudian ada Biro Logistik. Biro Logistik ini, Biro Logistik ini juga benar-benar berperan penting di dalam Bawaslu ya. Jadi Biro Logistik ini mempunyai tugas seperti melaksanakan penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pemilu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 138, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi penyusunan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu, penyusunan alokasi barang, pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan pemilu, penyimpanan dan pemeliharaan barang kebutuhan pemilu, penyaluran dan pendistribusian barang kebutuhan pemilu, pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu, dan pelaksanaan urusan tata usaha biro. Jadi itu tugas Biro Logistik. Kemudian sekarang ada inspektorat. Di dalam Bawaslu itu ada inspektoratnya juga. Sebentar. Jadi inspektorat ini adalah unsur pengawasan yang memang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal KPU. Inspektorat dipimpin oleh inspektur, namanya juga inspektorat, mempunyai tugas di mana melaksanakan pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158,
Inspektorat menyelarakan fungsinya yaitu menyusun rencana program pengawasan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan operasional pemilu. Jadi inspektorat ini benar-benar penting dalam kegiatan operasional dalam pemilu dari awal sampai pengundian dan sampai pemilihan. Pelaksanaan pengujian, penilaian pemeriksaan dan kebenaran laporan. Jadi inspektorat ini benar-benar berperan penting di dalam pemilu. Kemudian, nah itu sudah bagian-bagian dari Bawaslu. Itu tadi udah aku sebutin, ada 8 ya kalau nggak salah ya guys ya, ada 8 bagian-bagian. Itu ada Biro Perencanaan dan Data tadi, ada Biro Hukum, ada Biro Umum, ada Biro Sumber Daya Manusianya, ada Biro Keuangannya, ada Inspektoratnya, ada Biro Logistiknya. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke KPU, di mana KPU ini memiliki banyak divisi. Cuma di sini saya akan menjelaskan 3 dari banyak divisi itu. Jadi ada pertama divisi perencanaan, keuangan umum dan rumah tangga KPU. Jadi KPU itu bertugas dan berwenang yaitu untuk menyusun menetapkan peraturan KPU. Dalam hal ini tugas dari divisi perencanaan, keuangan umum dan rumah tangga KPU itu tugasnya adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat, kemudian mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan. Jadi dia juga berperan penting dalam mengevaluasi pemilihan itu, menerima laporan dari hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, atau kota itu tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang, serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, divisi perencanaan keuangan umum dan rumah tangga. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 13 ayat 1, di mana tugas dari divisi perencanaan keuangan umum dan rumah tangga ini mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, memantau, supervisi, mengevaluasi terkait dengan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan, protokol dan persidangan, pengolahan dan pelaporan barang milik negara, pelaksanaan dan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan, dan memonitoring evaluasi dan pengendalian program. Kemudian ada hubungan masyarakat, hubungan masyarakat, data informasi, dan hubungan antar lembaga KPU. Di mana divisi sosialisasi ini berhubungan dengan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 13 ayat 1, di mana mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan, sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat, dan pendidikan pemilih. Selain itu, tugas dari hubungan masyarakat, data informasi, dan hubungan antar lembaga KPU ini adalah mempublikasikan kehumasan, kampanye pemilu dan pemilihan, kerjasama antar lembaga, dan pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Dan berarti untuk kampanye pemilu itu divisi hubungan masyarakat ini benar-benar sangat penting ya, karena bertanggung jawab terhadap kampanye pemilu. Berbicara tentang kampanye pemilu tahun lalu pada saat pemilihan lumayan gini ya teman-teman ya, battle-nya dalam kampanye itu benar-benar, soalnya masih terngiang di otak saya bagaimana antara dua kubu itu melakukan gini kampanye, jadi benar-benar saling serang. Nah, terakhir yaitu ada divisi humas, sumber daya manusia, organisasi pendidikan dan pelatihan, serta penilaian dan pengembangan KPU, di mana divisi sumber daya manusia, organisasi pendidikan dan pelatihan,
serta penelitian dan pengembangan, itu dimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan mengevaluasi terkait dengan kebijakan rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten, penggantian antar waktu anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten, rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, kemudian pembinaan etika, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Selain itu, divisi sumber daya manusia ini juga memiliki tugas yaitu untuk mengembangkan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan kepemiluan. Nah, itu 11 pekerjaan yang saya coba deskripsikan pekerjaannya, dan memang mereka memiliki pekerjaan masing-masing, tanggung jawab masing-masing dalam instansi pemerintah. Jadi sebenarnya deskripsi pekerjaan itu tidak saya dapatkan di internet, jadi di pasal-pasal yang mengatur tugas dan kewajiban dari Bawaslu dan KPU. Ya sebenarnya sama aja tahapannya dari analisisnya itu seperti itu, pengolahan data sampai verifikasi sehingga menghasilkan deskripsi pekerjaan seperti itu ya. Jadi seperti itu penjelasan mengenai deskripsi pekerjaannya. Jadi setelah menganalisis pekerjaan dengan cara seperti itu, maka akan dihasilkan deskripsi pekerjaan. Nah, selanjutnya dari deskripsi pekerjaan ini akan dilanjutkan ke verifikasi pekerjaan. Nah, bagaimana verifikasi pekerjaannya? Di video sekarang ini, bagi beberapa menit akan aku jelasin mengenai verifikasi jabatan itu. Nah, setelah tadi kita mendeskripsikan pekerjaannya, sekarang bagaimana mereka menentukan orang yang akan bekerja dengan mereka, orang yang akan bekerja untuk melaksanakan tanggung jawab organisasi tersebut. Jadi di sini akan berlaku yaitu spesifikasi pekerjaan. Nah, sebagian besar dari anggota Bawaslu dan KPU itu berasal dari lulusan sarjana hukum. Dari ketua Bawaslu yang sekarang sampai divisi-divisi yang ada itu didominasi oleh lulusan sarjana hukum. Jadi rekrutmen ini, jadi bagaimana sih mereka tuh memutuskan untuk siapa yang harus dipilih atau direkrut di dalam perusahaan ini, yaitu kembali lagi ke konsep spesifikasi jabatan. Jadi setelah kita mengetahui deskripsi jabatan itu, setelah kita mengetahui job desk-nya, kita akan mencari seseorang yang memiliki keterampilan sesuai dengan job desk tersebut. Jadi kita akan mencari kompetensi seseorang yang memang mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di Bawaslu itu memiliki banyak lulusan sarjana hukum. Jadi mungkin memang karena sarjana hukum memang mempelajari lebih banyak mengenai ke arah politik ya. Jadi lebih banyak ke sarjana hukumnya. Di mana perekrutan ini dilakukan, kalau tidak salah yang saya jelaskan itu sepertinya dari perekrutan pegawai negeri sipil ya, pegawai dari PNS. Jadi itu perekrutannya memang memerlukan tes yang lumayan berat di dalam masuk dalam PNS ini. Jadi memang benar-benar diperlukan usaha yang gigih untuk dapat masuk, untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia ini. Nah, keanggotaan dari Bawaslu ini tentunya terdiri dari Bawaslu dan KPU ya, tentunya terdiri dari kalangan yang memang profesional dalam keahliannya itu, yaitu dalam hal hukum, yang memang juga mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan. Jadi Bawaslu ini merupakan badan pengawas. Jadi di sini mereka itu memutuskan untuk merekrut orang-orang yang memang pintar di dalam pengawasan. Itu satu. Dan mereka juga, karena Bawaslu ini adalah organisasi yang mengawasi pemilu,
maka orang-orang di dalam organisasi ini harus lepas terhadap partai politik. Jadi tidak boleh condong ke partai politik ini atau condong ke partai politik yang lagi satu. Jadi di sini karena sebagai pengawas pemilu, posisinya di sini harus netral. Jadi jika ingin masuk atau mereka ini memutuskan untuk mereka karyawan yang memang lepas dari partai politik. Nah, selain dari memang kalangan profesional, dari sarjana hukum, terus juga pintar dalam pengawasan, ahli dalam pengawasan, sampai mempunyai tidak merupakan salah satu anggota partai politik. Jadi itu yang dipilih oleh Bawaslu atau KPU di dalam pemilihan anggotanya. Nah, keanggotaan dari Bawaslu ini terdiri dari individu yang memang memiliki pengetahuan yang luas ya mengenai hukum, STM dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar harus orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi yang memang harus mendukung tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh Bawaslu. Jadi anggota Bawaslu ini ada sekitar 5 orang yang terdiri ketua dan ketua-ketua divisinya. Ketua Bawaslu sendiri itu dipilih oleh anggotanya sendiri, anggota Bawaslu, dan masa keanggotaan Bawaslu ini sekitar 5 tahun terhitung dari pengucapan sumpah. Jadi apa aja sih syarat dari, misalnya seperti apa saja sih syarat dari pengawas di TPS gitu. Jadi di Bawaslu ini membuat klasifikasi yang memang mencari orang yang ahli dalam klasifikasi tersebut. Misalnya syarat dari pengawas di TPS misalnya kan. Nah, di mana orang yang dicari itu memiliki, yaitu mengundurkan diri dari jabatan politiknya, jabatan di pemerintah, di BUMN pada saat pendaftaran itu. Habis itu tidak pernah dipidana atau dipenjara, itu sangat penting ya. Jadi tidak mempunyai riwayat jelek, artinya riwayat dapat masuk penjara atau menjadi napi selama 5 tahun atau lebih. Itu memang salah satu persyaratan. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu. Jadi itu keadaannya memang harus, keadaan organisasi memang harus dituruti oleh pelamar. Kemudian bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, di BUMN seperti yang saya katakan tadi. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, karena itu akan berujung pada miskomunikasi nantinya, atau nanti berujung kepada hal negatif lainnya yang memang tidak diinginkan dalam pemilu. Nah, karena sekarang ada corona, jadi tes swab itu memang diperlukan di mana-mana ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu, maka persyaratan anggota Bawaslu ini memang perlu berlatar belakang pendidikan dan yang memang perlu berpengalaman dalam yang seperti saya katakan tadi, karena kebanyakan SH itu dalam bidang politik, pemerintahan, hukum, sosiologi, komunikasi, statistika, dan teknologi informasi minimal selama 10 tahun. Jadi seperti itu klasifikasinya ya. Selain itu juga untuk mendukung kematangan dalam pengelolaan pengawasan pemilu ini, Bawaslu memandang tepat usulan batasan usia dalam RUU pemerintahan, yaitu sekitar 45 tahun. Batasan minimal 45 tahun selaras dengan rencana penetapan status anggota Bawaslu sebagai pejabat negara. Jadi itu. Jadi bagaimana mereka memutuskan untuk siapa yang akan mereka rekrut atau siapa yang akan mereka pilih, yaitu dengan pertama itu adalah dilihat dari sisi pendidikannya, backgroundnya.
apakah backgroundnya itu berasal dari yang pintar sosiologi, komunikasi, politik, tentunya hukum, kemudian juga komunikasi, itu benar-benar penting. Umur, usia itu juga benar-benar penting. Ada batas minimal usia yang harus terdaftar. Terus pengalaman sebelum bekerja di sini itu benar-benar penting dalam spesifikasi seseorang dalam melamar suatu pekerjaan. Selain itu, latar belakangnya benar-benar penting ya guys ya.